Negeri ini masyhur akan kekayaan alam, terutama dalam energi baru terbarukan. Potensi sawit yang melimpah telah meningkatkan produksi biodiesel yang digunakan sebagai campuran bahan bakar untuk kendaraan diesel. Pengurangan emisi adalah fokus penting. Karena itu, inovasi terus dilakukan guna mencapai bauran EBT sebesar 23% pada tahun 2025 dengan meningkatkan pemanfaatan bahan bakar nabati untuk visi mewujudkan ketahanan energi nasional. Indonesia menjadi negara terdepan dalam pemanfaatan biodiesel. Implementasi Permen ESDM nomor 12 tahun 2015 untuk pemanfaatan biodiesel dalam campuran bahan bakar menghantarkan Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menggunakan biodiesel sebesar 20% di tahun 2016. Dan semakin diperkuat lagi ketika tahun 2020 Indonesia meningkatkan pemanfaatan biodiesel menjadi 30%. Sebelum implementasi B30, telah dilakukan kajian dan uji jalan yang diresmikan pada 13 Juni 2019 oleh Menteri ESDM. Pada tanggal 23 Desember 2019, Presiden Indonesia, Bapak Joko Widodo, meresmikan penggunaan B30. Sejak itu hingga sekarang, B30 telah terimplementasikan di seluruh sektor transportasi, pembangkit, industri di Indonesia. Selama tahun 2021, volume biodiesel yang disalurkan mencapai 9,3 juta kiloliter dan menghemat devisa sebesar 4,42 miliar US dollar atau sebesar 66 triliun rupiah, peningkatan nilai tambah CPO menjadi biodiesel, penyerapan tenaga kerja dan juga pengurangan emisi gas rumah kaca hingga 24,6 juta ton CO2 ekuivalen. Bagi saya tidak cukup hanya sampai ke B30, nanti tahun depan ke B40 menuju ke B100. Sesuai dengan arahan Presiden untuk meningkatkan persentase penggunaan biodiesel, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merencanakan dan bersiap melakukan uji jalan B40 dan menunjuk Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi Lemigas melalui pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS dengan melibatkan Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan ruang lingkup. Penanganan dan analisis konsumsi bahan bakar, pengujian kualitas, mutu bahan bakar dan pelumas, pengujian kinerja pada chassis dinamometer, pengujian kompatibilitas material, pengujian merit rating komponen kendaraan, pengujian stabilitas penyimpanan B40, serta uji cold start ability dan presipitasi B40. Selain itu juga dilakukan penyusunan SOP handling dan sosialisasi uji jalan B40. Pelaksanaan uji jalan ini didukung oleh Aprobi sebagai penyedia biodiesel, PT Pertamina Persero sebagai penyedia solar dan diesel biohidrokarbon, serta sinergi dan dukungan stakeholder terkait. Adapun tujuan utama dari uji jalan B40 ini adalah mendapatkan rekomendasi teknis penggunaan B40 pada kendaraan bermesin diesel, termasuk rekomendasi terhadap penanganan, pola distribusi, serta penyimpanannya. Uji jalan B40 ini menggunakan dua jenis bahan bakar. B40 yang merupakan campuran 60% solar dan 40% biodiesel atau FAME, dan B30D10 yang merupakan campuran 60% solar, 30% biodiesel atau FAME, dan 10% diesel biohidrokarbon atau HVO. Kendaraan yang digunakan untuk uji jalan B40 terdiri dari 6 unit untuk kendaraan dengan bobot kurang dari 3,5 ton dan 6 unit di atas 3,5 ton dengan rute. Pertama, kendaraan kurang dari 3,5 ton yang akan menempuh jarak 50.000 km dengan rute Balitsa Lembang Paster, Cilenyi, Ciamis, Ciperna, P3GL Cirebon, dilanjutkan dari P3GL Cirebon, Ciperna, Adiwarna, Tegal, putar balik, Cipali, Subang sampai kembali Balitsa Lembang. Sementara untuk kendaraan di atas 3,5 ton,
akan melewati rute 40.000 km dengan rute Balit-Salembang-Paster, Cikampek, Cipali, Kanci, Cirebon, P3GL Cirebon, dan dilanjutkan dari P3GL Cirebon, Kanci, Cirebon, Cipali, Subang, sampai kembali ke Balit-Salembang. Dilandasi keberhasilan implementasi B30 yang sudah berjalan selama lebih dari 2,5 tahun, telah menunjukkan tidak adanya kendala yang signifikan pada mesin diesel. Kolaborasi stakeholder pun dimulai kembali untuk uji jalan B40 kali ini. Semoga didapatkan hasil yang terbaik sehingga penerapan B40 segera dapat diimplementasikan. Sudah saatnya kita beralih pada energi bersih agar bumi kita lebih sehat dan masa depan bersinar cerah bagi generasi mendatang.